Kita berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kita akan bahas hasil pertandingan antara PSS Sleman saat menjamu Barito Putra. Skor 0-0. Ini hasil yang sangat mengecewakan tentunya ya, karena dengan hasil seri kemarin PSS Sleman praktis turun ke peringkat ketiga, dan di puncak klasemen ada Persipura, di peringkat kedua ada Barito, dan posisi PSS Sleman terancam dengan oleh Tornado dan juga Deltras. Kalau nggak salah itu tinggal selisih 3 poinan kalau nggak salah. Oke, bagaimana ulasannya? Langsung saja kita analisa oleh Pak Ananto. Gimana nih Pak? Ya, ini anti klimaks dari berapa ya? 18 pertandingan ya Bang? 18. Dan ini lampu merah menurut saya. Lampu merah karena bisa saja nanti bisa aja hasil di putaran kedua ini akan menjadi cermin di putaran ketiga. Iya nggak Bang? Iya betul. Kan pastinya hasilnya nggak jauh beda kalau tidak ada perubahan signifikan. Ya, toh? Nah, kalau putaran ketiga nanti posisinya tetap nomor 3, bye-bye. ya wassalam untuk target promosi musim ini ya. Harus nunggu musim depan atau bahkan mungkin musim berikutnya. Ini problem sebenarnya, problem besar menurut saya bagi PSS Sleman. Kalau ingin memang benar-benar merealisasikan targetnya, ya harus benar-benar kuat untuk bisa meraih posisi di putaran ketiga nanti. Ya. Dan ini penurunan betul. Di putaran pertama, akhir putaran pertama, PSS masih di posisi 2 ya. Nah, ternyata di putaran ketiga melorot, kedua ya, melorot di posisi ketiga. Jangan-jangan nanti di putaran ketiga ini melorot posisi keempat, Bang. Karena ini di bawahnya itu juga lagi panas. Panas sekali ya. Tornado ini juga ngintip dengan 33 poin kalau nggak salah. Iya. Deltras juga 33 poin. PSS 36 poin kan. Ini berarti di 2 atau 3 pertandingan kan PSS nggak bisa raih kemenangan ya Bang. 3 Pak. 3 pertandingan. Ini bahaya besar. Ya kan, berarti kan PSS ini membuang 9 poin. Iya. Ya, kalau bisa dibilang bukan 9 poin ya, 6 poin yang harus mereka dapatkan sepenuhnya kan. Mereka dapat seri-seri semua ya, 3 pertandingan ini. Iya. Ini ya sebuah hal yang sangat mengecewakan tentunya. Ya harus ada perubahan yang radikal kalau benar-benar ingin lolos. Kita berkaca pada PSIM musim lalu aja. Ya toh Bang? Iya. Musim lalu di putaran pertama, kalau nggak salah PSIM masih di posisi puncak klasemen. Dan itu bertahan sampai akhir musim kan. Bahkan kalau misalnya pakai format sekarang, otomatis mereka lolos langsung, nggak perlu lewat semifinal. Iya, gitu. kalau dua putaran yang lolos Ya. sudah Wes. Persipura tuh. Iya kan, kalau 2 putaran ini sudah selesai. PSS ini udah goodbye gitu loh. Nah, ini masih diberi peluang 3 putaran. Hanya saja kita nggak berani menggaransi ya, apakah di putaran ketiga nanti akan meraih hasil maksimal. Sementara di putaran kedua kemarin kan PSS ini banyak kehilangan poin. Ya kan, kalah dari tim yang tidak terduga, kemudian meraih hasil seri di kandang terutama menghadapi tim-tim yang harusnya diambil penuh kan. Ya, ini praktis sebuah problem besar, ini pekerjaan besar bagi tim pelatih dan juga manajemen. Ternyata materi yang dipunyai PSS saat ini tidak cukup kuat gitu kan, untuk meladeni persaingan di grup timur. Ya mungkin bukan hanya dari materi pemain saja mungkin. Ya, karena mungkin Persipura sama Barito berbenah Pak ya mungkin ya mereka. Ya PSS sebenarnya berbenah juga. Ya kan, dengan mendatangkan pemain-pemain itu. Bahkan PSS ini kan mendatangkan pemainnya itu dengan smooth kan. Smooth. Nggak ada halangan apapun gitu loh. Ya, datangkan Lukayo, kemudian ada beberapa pemain masuk juga gitu kan.
Ya ini yang jadi jadi problem. Kalau dari sejalannya pertandingan kemarin, di babak pertama nggak ada shoot antar jet sama sekali, ya kan? Nggak ada shoot on target sama sekali. Di babak kedua baru beberapa kali, itu pun kalau nggak salah dari Jehan Pahlevi kalau nggak salah. Ya yang peluang masa Jehan. Vigo juga. Toka juga dapat peluang emas itu Pak di depan kiper. Ya. Emrito emang keren. Dan itu jadi problem sendiri kan. Jadi problem di PSS ini ternyata juga banyak menurut saya. Dari 3 pertandingan penampilan PSS nggak berkembang. Ya itu saja itu maksudnya. Apalagi kalau bicara tentang produktivitas gol, ini sangat minim ya. Jadi pernah unggul 1-0 atas Persela kalau salah. Ya. Setelah 1-0 unggul, nggak ada perubahan sama sekali dari permainan, nggak ada penambahan gol dan sebagainya. Pertandingan seperti terhenti, sehingga akhirnya tim lawan justru malah bisa ambil peluang gitu, bisa menjebol gawang PSS. Nah, ini kan problem yang sangat besar. Sementara tim-tim lain kayak Persipura ini justru grafiknya kan menanjak. Di putaran pertama kalau nggak salah mereka peringkatnya masih di bawah ya. Masih di bawah. Peringkat 3 kalau nggak salah. Iya. Atau malah bahkan di bawahnya Deltras kan kalau nggak salah. Tapi kemudian peringkat di putaran kedua ini mereka luar biasa sekali dan akhirnya bisa meraih hasil yang luar biasa juga. Udah pemuncak klasemen. Dan menurut saya mungkin strategi yang harus dilakukan juga bahwasanya tidak hanya sekedar strategi di atas lapangan juga, tapi strategi untuk mempelajari juga, memetakan juga pertandingan demi pertandingan dari seluruh pertandingan yang akan dimainkan di putaran ketiga nanti. Jadi mulai dihitung nih. Ini kan PSS sudah pasti urutan ketiga ya. Mereka dapat jatah home itu 5 kali. 5 kali Pak. Salah satunya justru menghadapi Persipura. Barito Pak. Barito Persipura. Barito ya Pak. Persipura home. Persipura Deng. Nah, ya. Persipura home. Ya, jadi lawan Persipura home. Terus kemudian lawan Barito harus away. Ya kan? Kemudian lawan beberapa tim lain, Tornado juga harus away. Nah, Lamongan juga away. Itu tim-tim yang menjadi batu sandungan sebenarnya. Remoti panitia. Dan PSIS home. Ya. Persipal home. Deltras home. Palu apa Pak? Palu away. Nah, ini juga harus dipikirkan lagi karena jaraknya jauh. Ya. Ya itu. Tapi kan yang jelas PSS nggak ada keuntungan yang didapat. Ya. PSS tidak perlu harus ke Persipura gitu kan. Ya. Ini harus dimanfaatkan betul. Ya kan? Harus dimanfaatkan betul seperti apa? Ya mungkin dengan adanya sisa, apakah nanti ada penambahan pemain atau seperti apa ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas kalau hanya berbekal dengan cara main seperti itu dan materi pemain seperti itu ya agak sulit untuk bisa naik peringkat di putaran ketiga nanti gitu kan. Apalagi sekarang kan justru kondisi psikologis pemain ini juga sedang nggak baik-baik saja. Ya kan, mereka kan pasti terpukul kan. Betul Pak. Karena harus melorot di peringkat ketiga. Nah, ini sebenarnya juga hal yang complicated bagi PSS Sleman. Ya kita berharap disinilah kejelian manajemen atau tim kepelatihan untuk memanfaatkan situasi yang serba complicated ini. Nah, saya pikir tidak ada perubahan dari pertandingan waktu menghadapi Persela, ya kan, sedikit membaik saat menghadapi Persipura, tapi terakhir kemarin menghadapi Barito itu seperti membentur tembok yang sangat tebal gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan lagi. Apakah
cara mainnya ataukah seperti apa gitu kan. Yang jelas tim ini kurang efisien ya saat menekan dan sering teledor saat bertahan. Nah, harus dievaluasi masing-masing pemain secara individu ini nanti seperti apa. Karena dari hasil statistik yang kita sampaikan kemarin sebenarnya kan PSS ini masih sering kalah dalam duel 1 lawan 1 gitu. Masih sering kalah dalam perebutan bola, terutama second ball. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, ini kan karena lini tengahnya ini juga tidak kuat kan. Ya, mungkin perlu reposisi beberapa pemain gitu kan, untuk ditempatkan di posisi-posisi tertentu yang memang cukup bagus gitu kan, cukup rentan di situ. Selama ini yang menjadi titik rentan ini kan sebenarnya full back kanan, full back kiri juga belum aman itu kan. Ini yang harus dijadikan evaluasi. Jadi nama besar pemain mungkin tidak menjadi jaminan di sini. Ya harus dibutuhkan beberapa opsi-opsi pemain lain untuk masuk di situ. Nah, mungkin itu Pak sementara. Ya, kalau lihat dari track berarti 3 laga away home cuman meraih hasil 3 ya Bang ya, karena seri semua kan itu. Evaluasi apa Bang terakhir Bang yang disampaikan oleh pelatih atau manajemen Bang terhadap situasi ini Bang? Ya, Mas. Kemarin Coach Ansari itu bilang gini, di laga melawan Barito, memang Barito ini kan tim yang paling sedikit kebobolan ya. Pertahanannya paling bagus di grup timur, paling sedikit kebobolan. Nah, kemarin itu ya seperti kata Pak Ananto bilang itu, tidak ada perubahan dalam skema yang dilakukan oleh PSS. Artinya laga kemarin itu ya memang Barito ini memang sudah membaca skema serangan dari PSS Sleman. Ya kayak mereka mencoba mematikan pergerakan Rico sama Terence yang andalannya melalui sayap-sayap kan. PSS kan mesti ngono kuwi. Andalannya kan mesti lihat sayap-sayap. Nah, terus Tawan mobile itu. Damkar ya. Tim Damkar. Nah, itu yang mengandalkan sisi sayap-sayap itu ternyata mampu dimatikan. Tapi ada beberapa momen yang ketika dua pemain itu berhadapan 1 lawan 1 pemain dengan Barito itu ada yang berhasil. Nah, tapi ketika Rico ataupun Terence itu melakukan crossing, ini nggak ada follow up, nggak ada pemain pendukung yang di dalam kotak penalti, hanya Toka saja. Sementara Inja yang diproyeksikan untuk membantu Toka itu juga sudah selalu dimatikan pergerakannya sama si pemain-pemain Barito. Agak dijegali dan sebagainya, nanti cedera kayak nanti loro Pak, cedera di betisnya, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, itu kurangnya dukungan di Tokantin. Nah, Tokantin ini kan kemarin kan ini jarang mendapatkan bola-bola yang manis atau Pak? Jarang sekali mendapatkan bola-bola manis, umpan lak manis. Nah, itu dan tak delok ki ning tengah ki isih terlalu ado-adoan ngono lho. Jarak iki. Mungkin lagi serangan, padu, congkrak. Maksudnya Pure. Pure. Betul, pure. Main balok pure. Masih jaraknya itu rapat Barito kalau di pemain tengah. PSS ini agak terlalu melebar, jadi ya udah bingung. Lah diajari apa ora to jane? Bendino latihan ketoke, Pak. Lah yo nek latihan bendino kan kudune wis hafal to, Pak. Nah, itu masalahnya. Nah, berarti yo itu kembali kepada kemampuan pemain. Nah, itu kan sebenarnya gitu loh. Ya, kan kemarin kan juga Coach Justra kan di wawancara lalu-lalu itu kan bilang hal yang paling penting itu kan adalah bagaimana pemain itu fokus kepada posisinya masing-masing toh, Pak. Nah, itu. Wah, berarti Coach Justra ngerti masalah ini kok muda. Oh, berarti ini memang masalah ada di pemainnya, Pak. Ya paling, Pak. Mungkin udah bebel kok piye? ya enggak tahu, Pak. Ya enggak sih. Ya ora bebel ya. Ya enggak ngerti ya maksudku piye ya. Nah, kan bendino latihan. Bendino latihan. Benis awan esuk. Tapi sore tok, Pak. Lah iya sore bendino aben sore latihan. Tapi
manajemen Hustra ataupun UA ini santai Bang menanggapi bahwa saat ini posisi pertama sudah ada Persipura, posisi kedua sudah Pali Barito dan 34 ini 45 ini mengancam gitu. Ya kemprungsung ya nih. Kemrungsung. Kemprungsung. Ya tidak aman lah. Ya karena kan beberapa laga kandang kemarin kan ora maksimal tuh Mas. Dan besok kan ketemune kan OWN kan tim-tim sing Lah ora dipecat po. ora Pak. Lah apa ora dipecat? Urung ungsem gitu eneng-eneng Sleman. Urung ungsem mecat. Jawi Sastra langsung dipecat tuh itu. Lah apa ya? Itu apa mau? Ayo udah tadi. Apa mau? Merasa khawatir apa-apa. Oh ya gitu. khawatir justru tenan ya. Ya, kapan ya itu pas saat kon tahu satu wawancara kamu? Ya kecewa. Bisa kecewa tuh Mas. Kecewa tidak bisa memaksimalkan laga kandang. Apa meneh sesuk iki sing ada tiga tim sing repoti panitia tau wingi. Lamongan, Barito. Karo ini Tornado ya repoti panitia apa ya? Kalah imbang kabeh tau. Tornado kalah malah lho. Nah itu. Tapi ya anu lah di dalam untuk menyemangati diri sendiri optimis karena kan masih ada 9 laga, masih ada putaran ketiga 9 laga lagi. 9 laga kalau kondisinya seperti ini aja ya percuma toh, Bang. Nah iya Pak, Iya. makanya. Optimis tok itu nggak cukup, Bang. Nah itu. Perlu nyambut gawe tenanan iki nek lapangan. Betul Pak. Iya. Sepak bola kan nggak hanya sekedar wacana. Nah, kan optimis kan untuk menyemangati diri sendiri kok ya nih Pak. Lah ngapain sendiri nek orang nyambut gawe iki lho. Ya nyambut gawe mendino ki Bonusnya kurang besar. Saya latihan gur koyo ngono-ngono Bonusnya tak kurang besar. buktine ra. Bonus kurang besar. Ora ngerti aku nek. Nek misal masalah bayaran ini PSSI itu nggak ada masalah. Enggak ada. Nggak ada masalah. Nggak ada. Saiki ibaratnya ngene, Wong. Dhewe mlebu sekolah rajin. Rajin. Bendino mau nggarap PR. Karena PR. Ora tau bolos. Enggak tahu bolos. Lah kok ora munggah kelas? Nah, Berarti karek bocahe. yo. Karek bodone no. Oh, udah nih. Iya no. Ayo. Ayo. Wah, betul Pak. Lagi dong aku. Lah piye to? Lagi ya bendino latihan terus lho. Duitnya lancar. Kita lancar. Kurang apa? Nah, kuwi Nah, ngono lho. susu paling Pak. Wah. Kosong. Susu kotak lho. Susu kotak. MBG-ne kurang. Terus kok iso ngomong optimis, mereka masih merasa optimis bahwa mereka itu akan masih ada 9 pertandingan lagi ki. Seko ngendi lho Bang optimisnya gitu. Ya kan, ya maksudnya kan ini udah bubar Pak. Nah, bubar kan rampung. Ya ora ngono, maksudnya kan gini kalau optimis itu kan benar-benar harus ada perhitungannya ya secara matang. Misalnya ngene iki, ini ada 2 pertandingan di kandang. Ya. 2 pertandingan kandang, itu kondisi timnya kayak ngopo gitu. Yang mau diambil pertandingan itu yang mana, poin penuh dan poin hasil seri itu yang mana. Didelok dari situ nanti dikalkulasi. Ketemulah. Jadi kalau misalnya partai kandang harus dimenangkan semua, itu kelihatannya realistis enggak? Nah, itu. Ya toh? Realistis apa enggak itu 5 pertandingan kandang ini dimenangkan semua. Kemarin aja berapa pertandingan kandang yang berakhir seri? Lumayan, Pak. Banyak loh. Banyak. Lah ini kan diperbandingkan dengan dikomparasi dengan hasil putaran kedua kemarin. Ya. Jangan sampai nanti itu terjadi lagi tuh. Kekurangannya bagian apa? Nah, ini harus ada perubahan radikal, Bang. Betul. Nek guru ngene-ngene tok ya hasilnya koyo ngene, Bang. Betul, Pak. Ini sudah di bawah normal iki. Ibaratnya ini harus ada sesuatu kerja yang radikal. Jadi harus ada, ya ini nggak bisa kerja normal, Bang. Ya. Tidak kerja rutin aja, tidak boleh lagi mode rutin. Harus mode radikal. Out of the box. Iya, harus lebih berinovasi lagi saat latihan. Harus ada perubahan skema, dengan perubahan taktik, perubahan komposisi, ya kan. Pemain tim-tim itu kan sudah mulai ngincer Rico sama Terence. Rico Terence dimatikan, PSS mandek. Gitu kan.
Kembali lagi sekarang dikembalikan lagi aja kok. Maksudnya Inje itu kan sebenarnya gelandang bertahan. Betul. Kenapa dia dorong ke depan? Karena kan dia punya kemampuan untuk mencetak gol. Tapi sebenarnya Inje itu kan bukan tugasnya. Ya. Kan mungkin kalau gelandang bertahan kayak Inje, kalau karakternya Inje ini kan gelandang bertahan dari awal didatangkan kan. Dia itu kan 30% ofensif, 70% defensif. Kembalikan lagi aja di posisi semula gitu kan. Kalau nanti dia perannya ternyata lebih bisa ofensif, kan itu lebih bagus lagi. Nah, sekarang tinggal komposisi di tengah. Iki ame piye gitu loh. Antara Dion kan dipatok di situ terus. Sebenarnya dia itu bisa gelandang nyerang bisa loh, Pak. Lah iya, tapi kan hasilnya ngono-ngono toh. Iya. Gitu. Apakah dia dikembalikan ke wing kanan, wing back kanan, apa full back kanan seperti waktu dia mudanya dulu? Itu seperti apa? Iya. Nah, ini kan harus benar-benar dipecahkan betul gitu. Ini problemnya di lini tengah. Ini tengah. Ya, di lini tengah. Kemudian full back kiri. Apakah Kevin ini juga cukup memuaskan? Apa tidak ada opsi lain? Ya kan? Nah, ini yang harus dipecahkan juga. Kan kalau misalnya strategi pelatih ini sudah benar, tapi di dalam lapangan ini kok nggak berjalan, Ya. kan problemnya cuma satu, Loh, Pak. ya pemainnya loh berarti. Pemainnya. Iya, pemainnya ini nggak bisa menjalankan strategi apa karena dia memang kemampuannya hanya sampai situ. Nah, ini kan harus dipecahkan lagi, nggak boleh kurang ini toh. Tapi ya Bang. Nah, itu. Itu dia. Terus dari manajemen ada informasi kok? Belum. Belum. Manajemennya malah mikir ke anu ya, so. Mikir ke promosi. Nek Oh. kalau sudah masuk Liga 1 gimana? Aku ingin nonton podcastnya kok. Lah buatannya manajemen tuh, Pak. Hah? Iya. Manajemen itu. Tar monitor. Sutantotan ini gimana ini kabarnya Sutantotan ini? Ya. Lah apa? Kita Ring Sleman tapi bodeng arti aku. Lah ngapain? Yang penting Liga 1 ya. kita itu jangan mikir aja Liga 1 itu loh. Ngapain yang Persis jadi buak kok. Itu pemain lewat itu. Pemain lewat. Udah nggak usah, yang lain gitu loh Mas. Dia aja nggak bisa bawa PSIM kan dulu. Oh iya, Temuan itu di PSM juga ya. Iya udah lah, yang lain aja. Jangan gini loh, jangan tergoda nama besar. Nama besar. Jangan tergoda label Liga 1. Liga 1. Ya toh. Cari yang benar-benar memang dibutuhkan tim. You know. Pelatih tim PSS ini kan wong pinter-pinter sing bal-balane ora gur sedina rong dina ya dhewe to, Pak. Iya, Pak, betul. Puluhan tahun mereka harus nang lapangan gitu kan. Nah, ibaratnya sekot cilik wis dilatih kon bal-balan toh. Iya. Nah, mereka kan harusnya lebih paham. Cari ngelatih pemain yang seperti apa gitu. Ojo gur mengandalkan jeneng Liga 1 ngapain gitu loh. Di Persis saja mentok kok. Persis saja posisinya hampir cuma terpaut 4 peringkat dari PSS. Persis juru kunci wilayah Liga 1. iya, juru kunci Super League. Ya, Super League. PSS ini peringkat 3. Iya. Kan cuma terpaut 4 peringkat aja toh. Betul, Pak. Iya kan? Nek Didu kan belum tentu Menang Persis. menang Persis. Lu jujur lu. Iya toh. Iya. Dengan pemain asing yang sama gitu loh. Coba kan harus diinu lagi. Tapi Apa nek anu tambahan dong? Rencana ada. Sutantotan itu ya. Mbah ora ngerti. Apa Sutanto Mendut. Iya, infonya sapa infone? Iya itu baru dengar baru Sutantotan itu. Terus Clayton. Belum ada lagi. Apa? Clayton. Morera. Oh, itu. Sebenarnya persoalannya tadi Pak Anu udah bilang ya kan masalah lini tengah ya. Waktu pospes awal kita kan bilang memang kita membahas bahwa pemain PSS menang pengalaman dibandingkan yang lain. Setelah evaluasi Liga putaran kedua ini memang hasilnya ya tidak seperti yang kita inginkan ya. Ternyata PSS juga agak susahan kan melawan Barito dan Persipura. Ini sebenarnya selain di tengah ada apa lagi Pak kira-kira Pak menjadi persoalan dari PS Sleman? inovasi dari
strategi pelatih. Strateginya begitu. Udah kebaca ya. Iya. Jadi pelatih ini harus berani dan harus pintar membaca kondisi di lapangan. Bagaimana menciptakan counter strategi dari tim lawannya itu. Nah sekarang loh, Bima Sakti itu waktu kita ada lawan Persela ya. Bima Sakti itu hanya menambah satu pemain bertahan di lini tengah. PSS itu nggak bisa masuk, nggak bisa menembus itu. Kan berarti ini masalah strategi juga. Strategi. Ya, strategi ini guru ngono-ngono tok, kan. Nggak ada yang lain-lain. Misalnya kalau memang kurang pasokan bola ke Tokantine, berarti kan harus berani menambah opsi pemain yang lebih menyerang. Mungkin main 4-4-2, ya kan? Ya kenapa nggak berani main 4-4-2 atau 3-5-2 untuk mengantisipasi jebolnya lini belakang? Ya. Ya toh? Ini sudah putaran ketiga ini sudah masuk fase pragmatis, sudah nggak lagi idealis itu. Ini udah pragmatis, Pok. Ya. Ini sudah penentuan di mana nanti PSS akan berakhir, gitu. Jadi harus berani melakukan inovasi-inovasi itu. Jangan saklek cuma mengandalkan pola-pola itu aja. Itu gampang terbaca. Iya. Ya toh? Ya. Yang namanya perubahan strategi itu kan banyak. Pertama, skemanya itu sama, tapi pemainnya yang diganti, ya toh. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu, mungkin polanya skema formasinya diganti, pemainnya sama, itu bisa terjadi. Tuh. Dan ini kan dilakukan timnas Jepang saat Piala Asia 2023 kalau nggak salah, yang bareng timnas Indonesia. Timnas Jepang kan sempat kalah sama Irak gitu 1-3 sehingga mereka hampir nggak bisa lolos kan. Waktu itu Tomiyasu pelatihnya timnas Jepang waktu itu dia melakukan perubahan yang sangat radikal. Dia mengubah formasi 4 back di belakang menjadi 3 center back. Gitu loh. Nah ini kan harus dilakukan juga. Ya memang PSS ini bukan timnas Jepang. Ya. Beda level ya. Tapi kan dalam sepak bola segala sesuatunya kan kita bisa belajar atau mencontoh pada hal-hal yang lebih baik. Gitu. Kalau memang ini belakangnya bocor gitu kan, pating keteplek gitu kan, ya dicari masalahnya. Lini depan kurang pasokan lini tengah. Berarti kan harus ada pemain yang punya naluri menyerang lebih banyak di situ. Apakah main 2 striker lah, Ya. ya tuh, ataukah main 3 striker tapi tidak menggunakan winger gitu kan, lebih menggunakan gelandang yang punya tipikal tipikal pekerja keras sebagai yang ofensifnya lebih tinggi, atau gimana gitu. Jadi semuanya ada di tangan pelatih sekarang. Betul. Jadi saya pikir ya harus ada perubahan yang yaitu tadi radikal juga, baik cara main ataupun skemanya. Kalau pakai itu saja ya kayak kemarin ya hasilnya sama. Karena ini gini loh Bang, karena lawannya itu juga sama Bang. Ya. Lawannya kan nggak berbeda ini. Enggak berbeda. Nggak berubah kan. Ya. Ya ada perubahan sedikit tapi kan ya saja sama juga. Sama juga. Ya, nggak ada yang radikal lah di perubahan ini. Mungkin PSIS yang radikal, tapi kan ya gitu-gitu aja. Iya toh. Ya. PSIS itu sekarang juga memecat pelatih. Iya betul, radikal banget itu. Radikal banget. Iya. Demi apa? Demi untuk bertahan. Iya. Gitu kan. Mereka lu hanya untuk bertahan aja mereka berani jor-joran seperti itu. Persipura tuh pecat pelatih ya Persipura ya. Mecat pelatih. Awal diganti Rahmat Darmawan. Ya kalau memang pengen lolos ya harus melakukan segala sesuatu yang radikal. Setelah dipecat ya. Iya. Orang mungkin ini. Kok susah santai wong dia direktur teknik di situ. Ini semonggo gitu. Yang penting ini ada perubahan seperti apa? Ya semonggo. Kalau mau berubah gitu kan. Kalau mau berubah. Dan kalau pengen promosi, Ya. nek gur ngene-ngene tok ya wis. Tarkam wae. Tarkam cukup iki materi ini. Mahamuh banget. Nah, iya. Nah, gitu. Itu loh, Pak. Iya. Dan lagi kemarin terakhir main nggak sih? Enggak ya kayaknya. Enggak main, Enggak masuk enggak masuk sama DSP. sekali. Oh, Enggak ngerti. sudah pindah ke Persipura.
Kan nggak belum boleh. tahu. Enggak, iya, aku udah konfirmasi ke Wah. manajernya PS Biak. Itu enggak kok. Masih. Ya kan karena kan itu kan kesepakatan, Mas. Kalau misalnya ijolan kuwi entuk meguwo ngono kuwi lho. Selama satu musim membela PSS ngono kuwi kesepakatan ya tetep ra iso jarene manajer. Tapi yo mbuh ya maksudnya engko nak ono piye-piye kan ada arti to teknis piye-piye ne. Tetep masuk DSP. Sakit. Terus ini Pak penampilan dari Vigo dan Jehan, terutama Jehan jadi sorotan kemarin agak lumayan ya kayaknya. Iya. Pas babak kedua. Gimana nih Pak? Vigo udah main full kan dua pertandingan setidaknya. Vigo ini kan dia punya naluri bertahan yang cukup tinggi sebenarnya. Posisinya itu sering tabrakan sama Dion di situ kan. Karena Dion ini tipikal bertahannya masih dominan sebenarnya. Ya toh. Nah sementara kalau Dion nggak dimainkan eman-eman di situ. Tapi kan Dion bisa juga mungkin di sayap kanan, di wing left back kanan gitu kan. Tapi ya terserah pelatih. Tapi kalau dilihat dari Vigo ya oke sih sebagai seorang debutan di Liga 2 dan Championship cukup bagus. Nah, yang menarik itu kan Jehan kemarin. Saya jujur baru pertama kali nonton mainnya Jehan. Dan dia pemain ini pintar dan berani. Ya. Pintar dan berani. Artinya dia paham gitu loh bahwasanya pemain kalau sudah masuk kotak penalti, pemain lawan itu akan lebih hati-hati. Mereka tidak akan mudah menyentuh mereka gitu loh. Ini sebenarnya prinsip yang sangat prinsip yang sangat simpel dalam sepak bola sebagai kalau dia itu sebagai seorang gelandang atau striker. Jadi harus berani masuk ke kotak penalti. Nah, di kotak penalti ini segala sesuatunya bisa terjadi, Pak. Kayak omongannya Thierry Henry ya. Waktu dia kan sebelumnya main di Liga di AS Monaco ya. Di Liga Prancis. Kemudian direkrut sama Arsenal. Dia waktu itu melihat bahwa Liga Inggris itu sangat brutal menurut dia dari kacamata dia gitu. Tapi ternyata brutalnya Liga Inggris itu hanya ada di lapangan tengah. Tapi begitu dia masuk ke dalam kotak penalti, nggak ada satupun back yang berani untuk menyentuh dia sembarangan. Karena pasti penalti di situ. Yes. Nah ini yang harus dipahami oleh pemain. Nah kemarin Jehani Pahlevi itu pinter dia. Berarti kan secara knowledge, secara pemahaman sepak bola, anak ini tuh sudah paham, sudah tahu, malah lebih pinter dibanding senior-seniornya malah. Pemain PSS itu kan kemarin sama sekali jarang sekali yang menginjak kotak penalti. Iya. Kecuali Tokantin. Ya. Selain Tokantin kan jarang sekali. Ada, Pak. Gak ada yang berani masuk ke situ. Ada. Ya toh. Jadi gimana caranya agar sering-sering masuk ke kotak penalti? Di situ pasti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang akan menguntungkan PSS. Kemarin Jehan itu begitu dia masuk, nggak ada yang berani tackle dia sembarangan kok, sehingga dia bikin shooting kena kiper. Ya itulah salah satunya kok. Nah kalau di luar kotak penalti ini kesalahan lagi ya. Pemain-pemain PSS ini justru malah nggak berani menghentikan pemain lawan. Ditunggu masuk ke semuanya ke kotak penalti, ini salah. Hanya sebelum masuk kotak penalti jangan sampai diantisipasi dulu, jangan sampai ini masuk gitu. Tutup dulu atau enggak tackle gitu kan, atau dihentikan lah intinya seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh tim yang sebenarnya paham atas permainan ini. Nah kemarin tahu shoot on targetnya ini rendah. Kemudian Ansari bilang tadi nggak ada support ke Tokantin. Ya. Dia nggak mengubah cara bermain, tetap gitu-gitu dan pemainnya ya itu aja. Tahu Inje nggak maksimal di depan, harusnya ya karena Inje ini karakternya kan ya itu gelandang bertahan, bukan attacking midfield gitu kan. Bukan kayak seorang pemain kayak
Kretas. apa Galifretas, apa Gunung Merire, Merire. apa siapa, atau kalau misalnya kalau di PSIM ada Dari Corfrey. siapa Si Pak Valentine. Sudin gitu kan, Biasa Warisan. sing nyampe biasa gitu. bukan tipikal seperti itu toh. Iya. Dia bukan tipikal yang kayak Valentine juga. Ya. Kan? Ya memang gelandang murni, gelandang bertahan murni itu. Ya dia kalau tackle ball position itu dia oke. Oke. Tapi kalau untuk merangsek ke kotak penalti ya agak sedikit Ya. lemah. Tapi ini kan dipaksakan. Betul, Pak. Dia ditempatkan main di belakangnya siapa Tokantin kan, karena nggak ada orang. Awalnya kita berharap Inje ini bisa didorong ke depan agar lebih agresif ya. Saya juga pernah ngomong itu bahwasanya harus berani push Inje ke depan karena tidak ada stok pemain lain yang punya karakter lebih menyerang gitu. Tapi kembali lagi ke basic pemainnya, karena pemain ini adalah posisi awalnya yang dia senangi di gelandang bertahan ya, ini ya sulit juga untuk mengubah ciri khas itu bang. Jadi memang harus ada pemain-pemain yang punya apa ya, punya skill, punya apa, keberanian untuk bisa merangsek ke kotak penalti. PSSI kan jarang sekali gitu. Betul, Pak. Betul. Kemarin aja apa ya, tembakan-tembakan langsung dari luar kotak penalti itu sangat jarang. Ya, baru Vigo tok. Kalau ada pun misalnya kayak Alvareza misalnya, Coge itu lo crossingnya neng tribun. Sedangkan Barito ada 2 gol yang jalan bener ya. Iya, Emang iya. out sama offset. Sama offset. Kan ancamannya mengerikan itu sebenarnya. Mengerikan. Dan itu karena kan lini belakangnya ini kan kacau, Iya. panik gitu kan. Sebenarnya kalau kemarin Barito ini lebih pressing ke depan, belum tentu PSS ini bisa seri, bisa saja malah dapat malu di kandang sendiri. Karena Barito punya kemampuan itu. Gitu. Cuma mereka kan realistis bahwa main di PSS, main di Sleman, diamankan belakang dulu. Urusan lain ya seurusan nanti putaran kedua. Yang penting mereka masuk tidak keluar dari 2 besar, ya kan? Karena posisi mereka itu kan sangat sulit karena nggak mungkin mereka itu akan apa ya, pikiran untuk mengalahkan PSS ini mungkin ada tapi nggak masuk dalam target mereka, dalam rencana mereka. Seri udah cukup. Ya. Dan kalau seri mereka ya realistis bahwa posisinya akan berhenti di posisi kedua. Karena sehari sebelumnya Persipura menang. Itu loh. Dan mereka untuk memaksakan menang, mereka lebih beresiko. Karena akan menghadapi PSS di kandang sendiri. Nah, sementara PSS yang apa harus menang untuk mengamankan posisinya, justru bermain di bawah Pong. Di babak pertama nggak ada soal on target kemarin, padahal tuan rumah loh. Ya toh? Ya. Baru di babak kedua mulai hidup. Itu. Kemudian crossingnya itu nggak pernah nyampe. Enggak pernah, Pak. Kevin itu crossing beberapa kali juga nggak pernah nyampe. Terence. Dan apa ya? Sampai beberapa kali Vigo itu dia dapat tembakan sudut, sepak sudut itu 3 kali nggak menemui sasaran loh. Bolanya itu terlalu panjang. Nah ini yang harus betulnya harus dievaluasi. Untuk corner kick taker ini nggak harus itu saja itu, yang lain gitu loh maksud saya. Kalau dia misalnya 2 kali ambil itu nggak bagus, ya udah ganti, kasih ke pemain lain. Ya ini pelatih ini harus berani ngomong di pinggir lapangan, karena dia akan lihat juga kan. Itu udah 2 kali loh, meleset terus, padahal itu peluang loh. Itu peluang loh sepak pojok itu, Bang. Ya. Gitu. Akhirnya nggak bisa dimanfaatkan betul. Nah sekarang Arsenal itu kan jagonya set piece dari sepak pojok. Ya tiru aja gayanya itu. Dan itu harus dimanfaatkan betul. Ini tuh Pak. Ya memang kalau saya lihat masalah set piece Pak Bojo ada yang hilang ya setelah hilangnya Kleberson ya. Dia kalau set piece ataupun juga Pertahanan. Pak Bojo itu selalu ada Kleberson yang mengancam loh. Iya. Paling nggak heading dia berani dueling, kayak Lukaunnya akan jagain kepalanya. Ojo timut. Man eman nih palanya kayaknya kena bola nih. Bang, saya mau nanya, Inje itu udah 100%
sembuh belum Pom? Karena saya lihat pertandingan kemarin lawan Barito dan lawan kalau lawan kalau lawan Persipura kan memang karena itu mungkin dia pemanasan ya. Kalau lawan kemarin tuh kayak kurang agresif Pom. Iya, ya balik kok cedera lah Mas. Alasannya itu. Oh, emang diomongin memang belum boleh agresif atau seperti apa gitu? Ya enggak, ya isek aku tau mungkin supaya prai tau. Prai supaya tau. Supaya prai marai Si kaku. Gua pijet aja kaku. Nah, ya itu. Masih itu ya, tapi kemarin itu bukan cedera yang kemarin kok waktu ditarik keluar itu. Oh, Betis, tapi nggak terlalu parah. baru lagi. Tapi nggak terlalu parah katanya, nggak terlalu parah, aman. Yo, mungkin karena faktor itu sih nak aku ngarani lama tidak bermain, terus ingin Persipura juga, ya memang delete, atau delete. Nah, terus jo apa? Itu tadi kurang maksimal tadi di ini. Dan mungkin ya betul kata Pak Anam toh, posisinya ini kita era ning kono. DMF. Apa itu? Defensive midfielder. F ya apa? Midfielder. Oh iya. Ya, bisa Iya. Pinter ya. Iya Pak, bener Pak. Apa memang karena itu? Memang karena kita habis cedera. Ya bisa jadi karena orang cedera itu kan juga lama ya. Takut-takut pulihnya ya. Bukan masalah takut juga. Yang berikutnya kan dan kedua dia kan juga harus beradaptasi lagi dengan kondisi, apalagi kemarin kan masuknya si Vigo ya. Dia harus adaptasi lagi duet dengan Vigo. Iya. Kalau dengan Dion itu nggak masalah. Iya. Nah, yang jadi problem ini kan PS ini sering bongkar pasar di tengah lini ya. tengah. Iya. Gitu loh. Nah, misalnya pertandingan kemarin menang lawan apa gitu kan. Itu apakah lini tengahnya ada yang cedera, apakah itu memang sengaja diganti, itu selalu seperti itu. Jadi pemain-pemain ini kan harus beradaptasi lagi. Dion dengan Vigo contohnya kemarin sering bertumpukan di dalam satu wilayah, satu area. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Ya memang harus berdekatan, tapi kan nggak harus nempel kayak gitu, toh. Betul, Pak. Ya sehingga banyak tercipta lubang-lubang yang ada di lini tengah, Pak. Ruang-ruang kosong ini yang bisa dimanfaatkan oleh Barito. Nah, Inje sendiri secara kualitas dia oke sebenarnya. Cuma karakternya ini bukan gelandang menyerang. Gelandang bertahan gitu loh. Dan dia kalau dia disuruh bertarung sendirian juga agak sulit. Dan saya kasihan juga sama Inje karena apa sebenarnya postur tubuhnya dia itu justru membuat dia itu agak sedikit kesulitan di Liga Indonesia saat dia melakukan perebutan bola. Itu sebenarnya bukan pelanggaran, gitu kan? Iya. Tapi wasit melihat itu pelanggaran karena sosok tingginya si Inje itu. Kalah body sebenarnya kan. Iya sebenarnya itu kalah body gitu loh. Nggak ada sentuhan tackle atau apa enggak gitu. Enggak ada, Pak. Enggak. Ya kalau itu memang misalnya koyo kopong ketabrak Inje dalam perebutan bola ya mesti mental toh ya. Oh iya. Ya. Lah saiki lho padha nabrak apa kuwi jenenge. Apa Wet asem. wit asem sak mono gedene yo. Lah kan jelas mental gitu. Nah, itu mungkin yang agak sedikit membuat Inje ini agak sedikit kesulitan beradaptasi dengan Liga Indonesia. Ya karena perbedaan postur yang demikian jomplang itu. Dan Inje itu sebenarnya kan juga punya kecepatan, dribblenya itu juga bagus gitu kan. Nah, cuma Shooting keras. di sini itu pemain-pemain PSS ini juga sering mendelay ya, dalam artian sering menunda gitu kan. Oke, mendelay untuk menguasai bola agar bola nggak lepas itu bagus. Cuma kan juga harus melihat timingnya. Saat posisi pemain-pemain ini naik posisi pemain tengah ini sudah naik ke sepertiga lapangan atau sepertiga pertahanan dari Barito atau tim lawan, gelandang PSS ini sering mengembalikan bola ke belakang. Akhirnya tercipta gap yang cukup lebar di situ, sehingga saat bola ini terebut oleh pemain tengah Barito atau tim lawan, ya pasti counter dan akan langsung head to head sama back. Nah repot seperti itu. Nah ini loh, decision makingnya ini harus dibetulin.
pemain-pemain PSS ini, terutama yang ada di lini tengah, bahwasanya iya memang kita harus ball position, iya betul. Tapi kalau kita melihat peluang, ya sudah. Apalagi misalnya pemain-pemain kita itu sudah naik ke atas, ngapain harus dipasing ke belakang itu loh? Itu merugikan, karena kalah jumlah di belakang, dan itu sangat berbahaya. Nah, ini pengertian ini yang kadang sering terlewat gitu loh. Jadi ball position ini nggak melulu menguasai bola terus gitu kan. Iya bagus, ball position bagus, tapi ya harus dilihat misalnya posisi sudah di sepertiga atas, kemudian jumlah pemain yang ada di belakangnya itu sedikit, passing ke belakang. Nanti naik kerebut ya kalah jumlah orang di situ. Inilah yang masih sering sering belum dipahami betul lah oleh mayoritas pemain. Nah, sekarang main Bali kan sebenarnya nggak utak toh, Pak. Nggak utak, Pak. Karo nggo sikil. Iya, kalau sikil nggak utak kan. Ini nonton ini loh, misalnya neng kono, misalnya kamu di depan itu, posisi kamu free, tapi di sekitar kamu ada 3 pemain lawan yang mengerubungi situ. Nah, ini tak umpan kowe kan dudu Messi yang sekali libas 3 lawan langsung tumbang. Betul. Iya toh? Mesti kan kerebut kowe. Apa meneh awakmu koyo ngono. Tabrak Dion kowe embo kowe. Iya. Iya toh? Hanya kan bola hilang. Iya. Ya itu kan harus dilihat keunggulan lawan, keunggulan teman itu seperti apa. Berarti gitu. Jadi decision makingnya ini harus jelas. Harus pinter. Itu win, Pak. Ya. Laga kemarin tuh seperti selain Rido, seperti PS Sleman melawan Wit Asam. Wit Asam Renan Alves. Ya, mana-mana ada ya kayaknya. Oh, apa Iya. ya, apa ya? Nah, ada nggak Bang komentar dari Teko mungkin yang nggak kamu tulis, yang dia omongin saat conference apa gitu? Apa dia emang tahu kelemahannya PS atau apa gitu? Ya enggak emang ya memang ku can andalane kok canan. Oh toh, Renan Alves yo bagi dia laga kemarin memang sudah cukup adil, Mas. Bang yo paling targetnya yang ngono kuwi kaya kata Pak Ananta, mungkin ya sing penting ra kalah ngono wae ya. Ini memang cukup adil ya, ada 2 gol yang dianulir tapi itu enggak terlalu dipermasalahkan ya. Kita tak Barito ini tahu Sleman ini bermain di kandang sendiri ya. Bagaimana caranya ya, hasil ini kan walaupun ini target datang pengen menang, tapi imbang itu tetap wis ra apa-apa. Besok ini buat evaluasi. Ngono kuwi tok. Evaluasi terus. Hasilnya yang ngono-ngono wae. Barito lho Pak. Iya, nek Barito sama sebenarnya dengan PSS. Barito itu juga menurun, Pak. Oh iya. Dari putaran pertama ke putaran kedua ini penurunan banyak di Barito juga. Iya. Ya ini sebenarnya cukup menguntungkan PSS ya. Karena di dalam beberapa pertandingan yang sebenarnya Barito ini bisa ngacir ke Iya, seharusnya. posisi atas, itu Barito justru malah kalah. Iya. Kalau enggak tertahan. Sebenarnya ini kan PSS ini sudah diberi keberuntungan banyak sekali. Tapi justru malah mereka sendiri nggak bisa memanfaatkan itu. Mereka masih bermasalah dengan tim mereka sendiri. PSS kan seperti itu justru. Nah sementara tim-tim lain kayak Persipura ini memanfaatkan menurunnya 2 tim ini. Iya. Iya. Mereka terus naik gitu kan, terus naik, konsisten mereka mainnya. Nah, satu tim yang memang ingin raih hasil maksimal, salah satunya itu ya konsistensi. Itu mutlak di situ. Jadi tidak seperti roller coaster. Hari ini menang, besok kalah, besok seri, terus kalah lagi, terus menang lagi. Enggak seperti itu. Harus standar terus, menang terus gitu. Menangis. Gitu. Apalagi sebenarnya secara kualitas individu pemain sebenarnya kan nggak bisa lah PSS ini dibandingkan dengan Tornado. Kan masih kalah kelas mereka. Gitu. Nggak bisa dibandingkan dengan Persela. Persela loh yang yang betul deso seperti itu. Mereka masih bisa menang lawan PSIS gitu. Terus kemudian Deltras ini juga kualitas pemainnya PSIS itu di atas rata-rata. Itu sebenarnya, tapi nggak tahu kok kenapa kok jadi meleret ini. Mungkin terlalu nyaman mungkin. Mungkin hilangnya Kleberson juga berpengaruh, Pak. Hah? Hilangnya Kleberson mungkin juga berpengaruh. Ya kan sudah ada gantinya Lukau ini. Ya kan kita era apa-apa. Mungkin karena itu Pong, kamu
Enggak bebas lagi wawancara, Bong. Iya, itu. Menzolimi dirimu. Ya, jelas kalau di lini belakang Gawe ini kan- aturan dhewe lho widak deh. Suwak. kalau di lini belakang ini kan sebenarnya nggak ada masalah Wong. Kebobolannya PSS ini juga minim. Iya. Ya. Yang bermasalah itu kan ketajaman PSS mencetak gol. Oh. Ya kan. PSS kesulitan mencetak gol. Nah, kesulitan mencetak gol. Gitu loh. Nah, Tokantin kalau misalnya nggak tajam, ya nggak bisa ngomong Tokantin nggak tajam. Kalau Tokantin tajam, berat. Tapi pendukungnya ini, Enggak ada. supportingnya ini yang berarti yang kurang. Selama ini kan lihat golnya bola-bola aneh kayak lawan tornado, nyari sendiri kan. Iya, dia kerja sendiri gitu loh. Jadi dia itu bermain sendiri. Kerja sendiri, betul. Ibaratnya kan kayak Tokantin ini malah gendong PSS loh. Gendong PSS kancane piye? Nah, koncone iki piye gitu loh maksudnya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nek Tokantin ini nggak usah dievaluasi, memang bagus gitu. Emang wis ngono kuwi. Yang lain gitu. Kalau Tokantin dievaluasi yo gendeng. Berarti kan nggak bisa melihat problem. Iya. Gitu Bang. Ah, itu loh. Tokantin tukar sama Korpe mau nggak, Bong? Jadi Korpe. Ada lu HP malah. ICM ya nggak mau. Corfrace. Terus apa lagi Bang informasi dari manajemen? Kemarin Kemarin aturan dewe iki apa aturan dewe kayak? Gawe aturan dewe apa kayak? Sing rentuk wawancara dipilih ke dekne lho narasumber nak ning latihan, Juk. Nak ning latihan anu Karena nek putaran pertama kan apik karo wartawan to, putaran dua elek makanya elek. nah, itu. gawe aturan dhewe lho. Ya mau klub dekne dhewe kok. Lah saya tapi kapok wingi kemarin itu gimana Bang kasusnya itu kemarin? Sing apa, Pak? Sing apa apar itu disemprotke. Lah ngerti ya, kowe ngerti ngono kuwi ya, Pak. Lah iya kok Nggak ada terus piye gitu ada loh, perhatian maksudnya. dari Komdis atau apa gitu, Belum, pengawas belum. pertandingan. Dari Panpel ada anu sendiri, ada sanksi enggak, Bang? Belum tahu, baru diinvestigasi katanya. Investigasinya piye? Udah ngerti investigasi. Caranya piye maksudnya? Goleki paling, Pak. Golek piye kan jelas tuh di situ orangnya seperti apa. Lewat anu muka kan kelihatan gitu loh. Kan nanti bisa larangan semua. Ini ada loh, Bang. Apa, Pak? Penyalahgunaan alat pemadam api ringan yang digunakan sembarangan tanpa ada kondisi darurat karena bisa kena hukuman, Bang. Oh, Sanksi PSS. pidana. PSS. Pelakunya itu. Oh, pelakunya. Pasal 312 KUHP. Oh. Gitu loh. Merusak atau menyembunyikan alat apar tadi sehingga tidak dapat digunakan saat dibutuhkan itu dapat dipidana penjara. Itu kan. Atau secara iseng menyebabkan tabung ini kosong itu sama aja kok, bisa dipenjara. Kemudian perusakan properti. Apar itu kan sebenarnya kewajiban ya, salah satu syarat mutlak untuk audit safety dalam sebuah bangunan. Audit keamanan untuk sebuah bangunan loh itu. Itu apa stadion yang dipakai? 3 katanya lah. Apa stadion itu? Iya, gendeng kok piye lah. Iki ngawur iku. Lah kok nek misalnya ada kebakaran terus piye coba? Yang ini ya. Kenapa sih? Iya, gak paling kecewa atau paling, Mas? Lah ini lho pasal 406 KUHP tentang penghancuran perusahaan barang dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan. Ya toh? Mungkin luapan kekecewaan. Ya luapan tak percaya ya kecewa-kecewa tapi yo ngono lho, kuwi apar lho, Bang. Iya, Pak. Alat pemadam api ringan lho. Ya toh, kita nggak bicara masalah biayanya ya, nggak bisa apa angkanya itu, tapi kan ya fungsionalitasnya di situ kan. Lah saya ini ngopo tuh disemprot kayak ngono kuwi, dan itu bisa menimbulkan anu lho, kerusakan pernapasan lho. Oh. Iya lho, karena itu kan karbodioksida Karbodioksida. ya dipadatkan itu. Itu loh. Itu. Nah, harusnya dari siapa namanya dari PSS Panpele kan juga anu bisa menindaklanjuti ini tuh. Terutama anu media ofisir iki ngopo gitu loh. Menghadapi gini ini tekono lho wae iso jawab ora nek ora jawab ora iso jawab push up wae ngono lho ora gur. Lagi jawab baru diinvestigasi ngono Lah investigasinya seperti apa? Nah, gitu nah loh. anu apa ditekoni. Lah dekne detektif apa piye? Nah, kuwi evaluasine engko nggone rilis wae ngono kuwi ditekoni. Salah pasal ya. Ya, Pasal berbahaya. Oh, rilis ya, tak rilis. Bahaya menul. Gitu. Mbok tekon apa? Wis tekan aku mau iki. Nah. Ya, tekan meneh yo. Lah iku kejadian kronologisnya piye, Pong? Aku ki ning dhuwur, Pak, enggak lihat.
Mas Lang sih nangis arek. Jare iya tapi kan gue ngerti toh posisine ning ndi. Tak kira ki flare ya awalnya, kita kira ki flare. Tak kira itu flare bukan. gitu kan. Tapi ternyata apa dan Tapi itu ada rekaman videonya Dan kok. saya lihat di medsos ada beberapa yang ini ya, dirawat di rumah sakit ya karena apa itu ya. Karena Iya. sesak napas ya. Dan di situ kan dekat dengan tribun keluarga, banyak anak-anak. Tribun keluarga. Dan itu bisa menimbulkan kepanikan loh. Kalau dalam situasi crowd seperti itu muncul kepanikan, kemudian mereka menyangka bahwa itu ada asap berupa kebakaran. Dan itu gini loh, asap yang ditimbulkan dari apar itu bisa memicu sensor pemadam kebakaran otomatis yang ada di dalam gedung. Sehingga otomatis sirine akan berbunyi toh, alarm berbunyi. Di dalam stadion itu pasti akan terjadi kepanikan. Nah, kalau terjadi kepanikan kan bahaya karena itu ribuan orang di situ akan berlari ke sana kemari untuk mencari jalan keluar gitu. Ya. Apa ancamannya kan bisa parah, Pong. Bisa parah loh itu. Itu kelihatan sepele tapi enggak sepele loh itu. Ya toh. Nah ini kan yang harus diinvestigasi betul, maksudnya harus benar-benar apakah PNPL melakukan laporan terhadap orang oknum yang merusak itu atau seperti apa PNPL? Apa guru menang wae, guru dodok nang pikir dia mereka nggak bisa berbuat banyak gitu. Ini sanksi pasti juga akan dapat loh. Kemungkinan iya. Ini bukan flare loh. Kalau flare kan kelihatan paling berapa juta kan. Iki hapar bang, di situ tuh ada cairan berbahayanya, ngawur aja gue. Itu loh bang. Coba nanti ditanyakan lagi. Itu. Jadi ini bukan masalah sepele, ini bisa menimbulkan kekacauan loh, bisa menimbulkan kepanikan. Ya toh. Nah taruhannya apa bang? Nyawa kan. Banyak orang yang nggak bersalah nanti akan jadi korban. Itu loh. Itu. Kalau ini kelihatan sepele tapi sebenarnya nggak sepele. Itu. Besok paling enggak itu kalau enggak kemungkinan besar bisa saja kena larangan Tanpa penonton lagi. Jadi misalnya home dengan tanpa penonton itu kemungkinan besar kena. Bahkan mungkin 5 pertandingan kena berturut-turut itu. Ini bukan masalah sepele kok. Dulu. Ya pemain Bang. Apa Mas bahwa kita Apalagi kan ya putaran ketiga ini kan krusial ya. krusial. Apa dukungan supporter itu memang benar-benar dibutuhkan di di putaran ketiga ini. Nah, Bong, kalau prediksimu, Bong, di putaran ketiga ini kira-kira apa, Bong? Ya, apakah akan melakukan perubahan atau kira-kira di posisi berapa nih PSS Sleman akan bisa bisa finish atau apa gini-gini aja nih? Ayo Bong. Ya tetap nang papan atas. Ya, papan atas ya sekali juga papan atas Bong. Iya maksudnya papan atas, narasi loro, Mas. Tuh. Sudah menunjukkan perubahan. Tapi nek media sore seperti itu toh ya mungkin peringkat 4 Bang. Ya bisa Pak. Oh. Emang itu harus dievaluasi. Ya. Kenapa kamu ngomong itu kan? Oh. Tuh kan bener toh gitu Bong. Seneng gak sih? Maksudnya piye? Nek peringkat 4. Ya ora maksudnya ya lu sedih ya. Maksudnya kan ya pengen iki kabeh ning Liga 1 ya. Cuman kan ya harus ada evaluasi, harus ada pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh tim pelatih. Ya nek ngene iki wae ya wis 18 pertandingan. Skemanya enggak pernah ganti. Ya mbok kowe yang lagi bal-balan pertama dong skemane ngono kuwi ngono lho. Itu ku muncrat. Nah, kuwi. Oh, ngerti saya suka ratu liputan, Bang. Ya ora. Lah apa namanya? Ya skemanya kalau nggak berubah ya repot. Ya repot. Semua tim pasti tahu lah maksudnya kelemahan dan kekurangan PSS Sleman ini masih sudah kebaca. Mana loh Mas? Artinya harus ada perubahan. Seorang-orang ini nambah pemain meneh lah. Nambah meneh, Bang. Apa surakan to, Bang? Nambah meneh. Pemain adalah kunci. Kalau Pak Nanto sepakat Pak dan Kopang nambah pemain gitu. Ya pemain seperti apa dulu gitu loh.
Ya kan, nek gur nambah-nambah tok kualitasnya ora yes yo. Yos dadine. Ya toh. Ya harus lihat dulu, Pak. Pemainnya sama dulu gitu loh. Ya toh. Mas Rangga gitu, Mas Rangga. Dia bisa nggak mengubah Total tiket. bisa nggak pemain ini mengubah kondisi gitu loh. Mengubah permainan bisa nggak dia? Kalau nggak bisa ya gur ngono-ngono ya mending memanfaatkan yang sudah ada. Ya toh. Daripada bola bali nambah itu kan. Nambah terus lah sing ora kanggo iki diteke wae. Sing ora kanggo ya dibuak gitu lho, Wong. Iya toh? Ya. Ora gur dadi tok bawang kotong tok itu lho maksudnya. Melu latihan tok. Nah, melu latihan tok. Wis nek misale dia enggak bagus ya ngapain di Ya. dilepas gitu. Kalau dia bukan binaan dari PSS langsung ya. Kalau dia memang transfer dan sebagainya itu wis lepas aja. Kalau memang nggak oke, nggak pernah masuk tim gitu loh. Ya kualitasnya juga sudah menurun, itu buat apa is. Ya intinya sekarang sekali lagi harus benar-benar ekstra radikal dalam bekerja semuanya. Betul. Pemain juga harus bisa memahami dalam kondisinya ini nggak bagus gitu loh. Ya, Pak. Nggak bagus ini kondisinya. Manajemen juga harus sadar. Sadar. Bahwasanya ini harus ada campur tangan dari manajemen untuk bagaimana sih menumbuhkan motivasi dari tim ini agar nggak terus-menerus kena terus-menerus terperosok gitu. Ini problemnya cuma hasil imbang aja terlalu banyak. Ya toh. Berarti kan memang problemnya ini di lini penyerangan. Gustavo PSS sudah punya goal getter. Hanya saja PSS ini terlalu mengandalkan Gustavo. Tidak ada pemain-pemain lain yang bisa menjadi game changing di situ. Tidak ada yang bisa mengubah pertandingan selain Gustavo. Nah ini yang harus dicari pemain itu. Seperti apa yang harus dicari? Apakah memberdayakan pemain yang ada, atau memang harus cari dari luar? Kalau cari dari luar ya benar-benar yang bisa mengubah permainan. Ojo gur koyo nggo genep-genep tok. Ya genep-genep ngopo akeh tunggali gitu. Golekne pasar kok. Iya ning kopong ini ngantek dibuak-buak ya wong ngantek turah-turah ngono kan. Nah itu lah. Terus gitu. Well, seandainya tidak ada perubahan nih Pak dengan kesempatan PSS menjamu Persipura di pekan ini, apakah ada peluang nih PSS bisa menyodok di peringkat 1 atau 2 mungkin? Ya sulit. Kalau cara mainnya gini-gini kan gampang ditebak tuh. Kopong wae sing nembe liputan beberapa bulan sudah paham ya, Bang. Sing radong bal-balane ngerti ya. Ngerti. Kok mainnya ini. Apalagi tim lawan yang sudah paham betul tentang seluk-beluk sepak bola. Nah, sing sinau bal-balan ora, Pak? Iya. Sepak bola kan ibaratnya kita bermain sepak bola kan kita harus bisa mengelabui kan. Ngapusi kan sebenarnya, ngapusi lawan. Mokong. Jadi ya kita harus punya strategi banyak. Ngapusi ya ora gur sakedar ngapusi. Ya banyak caranya gitu kan. Nah itu yang harus dicari Pak. Dan kemudian harus bisa memanfaatkan, harus bisa melihat kemampuan, kelebihan dan kekurangan timnya ini seperti apa. Maksudnya ini harus dievaluasi, ini yang kurang mana gitu. Nah, saya melihat ya kurangnya pemain yang bisa menjadi andalan di luar Gustavo Tokantin. Ini ibaratnya ini Gustavo Tokantin kan seperti menjadi target utama gitu loh. Betul. Selalu menggantungkan pada Gustavo Tokantin. Begitu Gustavo Tokantin dimatikan, Dan Rico, ya, Pak. yang lain nggak bisa. Rico sekarang golnya Rico berapa? Enggak maksudnya ya serangannya maksudnya lewat itu. Ya Rico kan akhirnya larinya ke siapa bola? Iya, Tokantin. Tokantin kan. Berarti kan harus ada pemain lain yang bisa menjadi alternatif selain Tokantin. Selama ini kan Toka hanya berpatokan ataupun hanya menggantungkan diri pada Tokantin aja. Kok Tokantin ini top scorer gitu loh. Iya. Ya tapi kan Tokantin hanya seorang diri. ya kan. Nah ini 10 pemain ini kemana itu loh maksudnya. Ya toh, nek kiper ya jelas nih begitu. Gitu. Nah berarti kan harus dicari
sosok pemain yang bisa menjadi alternatif gitu kan. Mofu Pak, ya monggo gitu kan. Tapi kalau Tokani sama Mofu main, berarti kan harus mengubah skema. Skema dirubah, betul. Sehat Diubah. ya Bang ya? Sehat. Nah, ya, kan tinggal sekarang pilihan Pak, bagaimana main. Nah, main ini kan sudah 2 putaran dan skema yang dimainkan PSS ya itu terus, nggak ada perubahan. Hasilnya juga nggak tambah bagus. Ya harus ada perubahan skema, maksud saya. Betul. Betul, harus berani. Betul. Siapa tahu dengan perubahan skema kan bisa naik. Yes. Tapi ada orang bilang, "Loh Pak, kok nek dirubah skema jadi lebih buruk gimana?" Loh, sepak bola ini kan resiko. Bagaimana orang itu berani mengambil resiko? Risk taker itu kadang juga diperlukan. Ya toh. Ya padha awake dhewe urip. Merono numpak sepeda motor kok awake dhewe ketabrak mati, Pak. Ya resiko. Tapi nek awake dhewe enggak berani ngambil resiko itu, ya selamanya kita nggak bisa kemana-mana. Betul, Pak. Ya toh. Sepak bola itu adalah bagaimana kita berani mengambil resiko. Semuanya ada resiko kok. Pelatih juga ada resiko, resikonya dipecat. Nah misalnya pelatih wedi dipecat rasa ngelatih. Gitu. Pemain wedi ora dikontrak rasa jadi pemain. Gitu aja, Bang. Ya toh? Ya. Wartawan wedi nulis berita rasa jadi wartawan. Sah. Itu. Vokalis band. Ayo, media officer wedi diseneni manajemen rasa jadi media officer. Gitu, Bang. Betul. Media officer wegah. Wah, apa dijaluk itu lu wartawan rasa jadi media officer. Betul. Semuanya ada risiko. Tapi ya risiko itu harus diambil. Ya. Orang yang nggak berani ambil risiko, ya mungkin dia selamat, tapi kan cuma itu saja. Ibarat kayak gitu loh. Nah ini sekarang di peringkat 3 apa lagi yang harus dipertahankan? Peringkat 3 loh. Gitu. All out aja, all out dah. All out aja. Ya kan? Toh nanti kalau misalnya dipecat kabeh wis gitu. Tapi kan kita sudah bekerja gitu. Apakah nanti akan hasilnya lebih buruk? Ya kita tentukan di lapangan. Yang penting kita usaha dulu. Kalau mempertahankan skema lama, gaya lama, segenah kaya ngono kok. Ame piye meneh. Ya toh? Berarti kan harus ada berani berubah. Iya. Zaman aja berkembang ya, Pak. Ya jelas kopong wis saya tua wis saya elak. Sing ora meng apa? Opo. Ada yang bener gak kemarin? Satu yang bener, hah? Ya. Ada yang bener? Cuma satu? Ya udah langsung aja berarti kan? Atas Langsung nama di- cinta. Wah, pokoknya ada yang bener satu ya, cuma Ada satu ya. satu. Berarti nggak usah diundi, Ya, langsung kita ya, DM gitu ya. Anunya Iya. ya, apa namanya? Merchandise-nya dari kita. merchandise-nya. Kalau menang kemarin bener sebenarnya Jersey. jersey. Saya PSIM itu jersey, PSIM kalah ternyata gitu. Ya. Apa bong? Ayo bagiku kalau PSS ini nggak lolos, nggak promosi eman-eman banget. Ya ganti pelatih Erwan. Enggak. Ayo. Mungkin bisa. Erwan. Sekarang kan tinggal Jogja berani aja, nggak usah ngambil jauh-jauh. resiko toh. Ya. Ya toh. Kan duwe dulur tua. Ya toh. Audi. Nanti sopo? Hah? Audi wis nang PSBS kemarin main 0-0 lho. Sama ndi Malut. Malut. Oh, Malut lho tadi Audi. Untung ora menang, nek menang ngumuk Justru pelatih-pelatih lokal kayak lihat malah lebih variatif loh permainannya sebenarnya sih. Variatif. Nggak monoton lah. Ya kayak karena Erwan, mereka Pak. Kahudi, Stefan Kelces. Nggak punya beban. beban. Iya. Iya, nothing tulus. Nothing tulus. Iya. Dipecat ya wis gitu kan. Toh mereka juga naik ke Liga 1 sulit. Iya. Seto. Iya. Toh. Nah, Seto ini masih nganggur. Seto nganggur. Ora rasa diambungi muni kuwi. Tuku ini mana bong? Harus aja diomongin muni. Satu tuku mana satu ini kena udah nih. Kopong ini. Tuku mana tuku ini? Ya harus berani berubah di putaran ketiga ini. Kalau nggak berubah ya hasilnya gitu-gitu malah lebih jatuh nanti. Jatuh. Raisin ketemu Tornado kalah itu. Nah, Nah, besok main di Sriwedari lagi. lagi dan mainnya pasti malam lagi. Iya. Yaitu lampunya itu kayak ngono, ya VAR-nya nanti seperti itu. Ya jangan membuat kesalahan kalau di situ, meminimalkan kesalahan. Itu loh. Ini kan harus dihitung juga, Pak. Harus mulai ini dipetakan Iya. ini lawan ini Tornado. kapan.
bisa piye-piye cara main. Apalagi Lamongan tuh kan. Dan tim pelatihnya PSS itu kan oke banget toh, Bang. Oke, londo bareng ya. Lah yo, lah terus ngopo iki londo-londo nek misale gur karo kau dikalah ngono. Ya. Nah sekarang lo, kayak Stefan Kelces itu dia tim analisisnya berapa? Kan nggak sebanyak PSS. PSS ini lebih banyak loh daripada tim-tim Liga 1. Karo PSIM itu Oke, PSS. oke PSS loh, asisten pelatih ya. Kuwi mbok ngasisteni opo wae kuwi kan. Gitu Bang. Jadi wong siji pemain siji dicekel asisten, pelatih telu kuwi. Pelatih fisik, ya, pelatih teknik, Pelatih kiper. pelatih kiper ya anu beda ya, mungkin pelatih apa? Pelatih tendangan, pelatih apa, iya. dribbling. Wih, wis komplit lho Pelatih, iku. pelatih Time nyundul, iku. nomornya Aku dewe-dewe. heran. Udah dewe ya. Saiki kan nek latihan sesuk PSS latihan hitungan gue asistene piro. Iya, Pak. Kon ngopo wae, mereka ngopo wae. Kan oke to. Sing lokal sama sing londo-londo kuwi. Ya man ini dengan sekuat yang seperti ini kalau nggak lolos ya gelan-gelani hati tenan ya. Apa, Pak? Ya iya. Dan udah ya nggak ada yang bisa menandingi skuadnya PSS sebenarnya dengan plus dengan pengalamannya itu. Sebenarnya iya sih, cuman Iya. nggak tahu kenapa. Tinggal nanti mungkin di lapangannya aja ini pelatih mau menerapkan strategi seperti apa. Iya. Gitu. Kan sudah banyak terbaca ini pakai ini. Ya cobalah ada alternatif lain. Nah, Dan nggak dalam sepak bola ini kan yang namanya skema main, cara main itu kan bukan kitab suci toh, yang tidak boleh diubah. ya. Kan boleh mengubah juga. Ya, sepak bola ini kan berevolusi, berganti terus. Dulu nggak mengenal formasi, kemudian muncullah formasi 4-4-2, 4-4-2 musim 3-5-2, 3-4-3 dan sebagainya. Ini kan berkembang terus. Nah itu aja berani. Nah sekarang ini PSS sudah di ujung tanduk seperti ini. Kalau kerjanya kaya wingi ya hasilnya malah lebih parah, malah peringkat 5 malah iso. Betul. Harus ada perubahan yang radikal. Betul, Pak. Iso keselip tornado Lamongan ya. Iya, ini nating tulus wae lho, Pak. Nating tulus aja gitu loh. Maksudnya ini posisi nomor 3 itu secara hitung-hitungan kalau kita pakai apa namanya skema musim lalu ini nggak lolos kok. Iya toh, Bang? Nggak lolos loh itu peringkat 3. Kan yang lolos cuma peringkat 1 sama 2. Ya. Yang bisa maju ke babak berikutnya. Ya tinggal kalau misalnya ini PSS ada di peringkat 1, ngapain ada perubahan? Berarti kan roadmap-nya udah benar. Ya. Strateginya udah benar. Lah itu udah peringkat 3 berarti kan ada yang nggak benar sih. Strategi sama roadmap-nya ini. Harus gitu. Tapi Apa? posisi ketiga ini Persatuan Indonesia loh, Pak. Hah? Lah ya apa iso promosi? Ya toh. Lah mbok tuh diwapalke ping 15 apa ya terus dak dipromosi yo. Mau kita ngundang KTR nih wae, nomor satu bangsa. Sila ketiga Persatuan Indonesia Pancasila. Wes Mas, wes. Oke. Ya itu tadi ya podcast kita ya untuk kali ini. Jangan lupa terus dukung PSS di putaran ketiga ini karena ini putaran yang menentukan apakah PS lolos atau tidak nantinya ke Liga 1. Dan jangan lupa untuk terus komen, subscribe dan like ya podcast Main Bola, dan jangan lupa baca-baca mainbola.co.id. Itu akan ada informasi seputar sepak bola baik lokal maupun nasional dan internasional. Oke, sampai jumpa podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uye. No chains, the wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and